Hanya dekat Engkau saja kami rasakan tenang. Hanya dekat Engkau saja kami merasakan sukacita yang penuh di dalam Engkau. Betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami boleh merasakan dan kami boleh melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas karya-Mu dalam hidup kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat, berikan hati kami yang tunduk akan Engkau, agar kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Cuma kita silakan duduk, bantu oleh Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Memasuki bulan terakhir di tahun 2016, memasuki dengan perjamuan Tuhan. Seperti tadi saudara Ibu katakan, 11 bulan kita sudah jalani dengan segala keberadaan kita, permasalahan, berkat, pertolongan, perlindungan, dan lain-lainnya yang seringkali membuat kita menjalaninya dengan susah payah dan seakan-akan tidak berhenti dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang menyebabkan dan bagaimana kita menjalaninya sehingga kita boleh menjalani segala sesuatunya dengan penuh penyerahan dan kerelaan kepada Tuhan. Kita lihat dulu satu kata, ikhlas. Ikhlas itu adalah menurut kamus bahasa Indonesia tulus hati, dengan hati yang bersih, jujur, mengikhlaskan. Jadi mengikhlaskan itu adalah menyerahkan dengan hati yang tulus. Menyerahkan dengan hati yang tulus. Yang ketiga, keikhlasan. Keikhlasan itu adalah menurut kamus bahasa Indonesia ketulusan hati, kejujuran, dan kerelaan. Jadi, saudaraku, seringkali kita itu mungkin kita ada dalam ikhlas. Kita tulus hati, hati kita bersih, dan kita jujur. Tapi sulit bagi kita untuk mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu adalah menyerahkan dengan hati
yang tulus. Nah, kalau kita tidak bisa mengikhlaskan, menyerahkan dengan hati yang tulus, maka kita sulit mengalami keikhlasan, yaitu yang terakhir, kerelaan. Nah, ada satu artikel di Harian Kompas tanggal 1 Desember yang berjudul Aku Rapopo. Nah, istilah Aku Rapopo menjadi tren dan sangat gaul setelah Jupe atau Julia Perez melantunkan lagu Aku Rapopo. Aku Rapopo adalah singkatan dari Aku Ora Opopo, bahasa Sunda. Saudara berarti nyimak. Singkatan dari yang berarti aku tidak apa-apa. Istilah itu melukiskan reaksi seseorang yang berupaya tegar meskipun mengalami kenyataan pahit. Kira-kira menunjukkan perasaan tidak ada apa-apa, meskipun sebenarnya terbesit kegalauan. Nah, Aku Rapopo ini levelnya saudaraku di bawah keikhlasan. Sepertinya berusaha tegar meskipun mengalami kenyataan pahit. Kira-kira menunjukkan perasaan orang tersebut sepertinya tidak ada apa-apa, meskipun sebenarnya ada terbersit kegalauan. Nah, seringkali kita sampai kepada satu kehidupan seperti Aku Rapopo ini. Berusaha tegar, namun sebetulnya perasaan kita galau. Kita berusaha untuk terus menjalankan semuanya ini, tapi kita tidak ikhlas, sehingga kita tidak mengalami keikhlasan dan kita tidak rela menjalaninya. Satu tokoh yang hari-hari ini sedang banyak menjadi trending topik, Antasari Ashar. Dalam satu wawancara dengan Harian Kompas, dalam kalimat yang terakhir daripada wawancara tersebut, dia berkata demikian. Antasari mengatakan dirinya selalu ikhlas dalam menjalankan kehidupan. Itu rupanya yang membuat dia sehat sampai sekarang. Saya baca ulang. Itu rupanya yang membuat dia sehat sampai sekarang. Jika tidak ikhlas, maka 6 bulan di penjara bisa langsung kena stroke. Jika tidak ikhlas, maka 6 bulan di penjara bisa langsung kena stroke. Nah, saudara, perbedaan Aku Rapopo dengan ikhlas atau mengikhlaskan adalah sepertinya tegar Aku Rapopo itu, tetapi menjalaninya dengan galau. Nah, kalau seseorang menjalani sesuatu dengan galau, maka tidak terlepas dari emosi, tidak terlepas dari tekanan-tekanan hidup. Itulah yang menyebabkan seorang menjadi sakit, menjadi tidak bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Nah, hari ini Tuhan ingin kita mengawali minggu pertama di bulan Desember ini dengan mengikhlaskan segala sesuatunya, mengikhlaskan perjalanan hidup kita dengan segala masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita jalani.
dengan segala sesuatunya yang kita alami selama 11 bulan ini. Karena apabila kita tidak mengikhlaskan segala sesuatunya, maka kita menjadi orang yang berkata, aku rapuh. Kalau orang bertanya bagaimana? Oh, semua baik, aku rapuh. Tapi perasaan saudaraku galau. Perasaan tidak tenang. Perasaan tidak bisa menerima, apalagi menjalani permasalahan dalam hidup kita. Nah, Naomi pernah berkata di dalam Rut pasalnya yang pertama, kitab Rut pasalnya yang pertama. Mudahnya saudaraku, saudara buka saja 1 Samuel, saudara mundur 2-3 lembar, maka saudara akan mendapatkan kitab Rut. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Rut pasal 1 ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada. Dia memasuki saudaraku kota Betlehem, dan dia berkata bahwa jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Aku bukan lagi yang manis, tetapi aku sudah melewati semuanya ini dalam kepahitan. Dalam kepahitan. Nah saudaraku, Naomi menyalahkan Tuhan. Tuhan yang sudah dikatakan, Tuhan yang sudah Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadamu. Nah saudaraku, dia menyalahkan Tuhan. Satu ekspresi pernyataan bahwa dia tidak menerima, dia tidak ikhlas menjalankan permasalahannya saudaraku selama 10 tahun lebih. Memang secara saudaraku manusia dia berhasil menyelamatkan Rut. Dia sukses saudaraku menyelamatkan Rut. Tapi kita lihat perbandingannya. Kita bicara saudaraku menyelamatkan. Kita lihat perbandingannya 1:3. Dia kehilangan 3 jiwa. Dia hanya memperoleh 1 jiwa. Tidak sebanding. Kita keluar sedikit. Tidak sebanding. Seringkali saudaraku kelemahan orang Kristen adalah berusaha ingin tampil, berusaha ingin kelihatan, berusaha ingin saudaraku memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, berusaha untuk menyelamatkan jiwa, tapi kehilangan keluarga, kehilangan anggota keluarga. Keren, ingin menyelamatkan, tapi kehilangan
Kehilangan satu tidak tanggung-tanggung, 1:3. Nah, kita lewat dulu. Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dan Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Begitu mudah sebagai orang Kristen selalu menyalahkan Tuhan. Apa? Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak rela. Tidak rela kalau dia kehilangan segala satunya. Sudah kehilangan suami, kehilangan 2 putra, juga kehilangan harta benda yang selama ini mereka miliki dengan hidup baik-baik di Bethlehem. Saya pernah katakan, saudaraku, inilah kesalahan daripada Naomi. Dia hanya melihat kegantengan daripada Elimelek. Dia hanya saudaraku melihat keberadaan Elimelek dengan segala harta yang dia miliki. Namun dia tidak mempelajari, saudaraku, isi hati daripada Elimelek. Bagaimana kesetiaannya, bagaimana ketekunannya, bagaimana saudaraku cintanya kepada Tuhan. Apakah cintanya kepada Tuhan itu melebihi cintanya kepada dunia ini? Kenyataannya saudaraku, iya. Elimelek lebih cinta Moab daripada Bethlehem. Elimelek lebih cinta Moab, dunia, daripada rumah roti. Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dan Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Kita lihat, seorang yang tidak rela, tidak ikhlas menjalankan hidup ini, begitu mudah menyalahkan Tuhan. Ketika saudaraku selama mereka masih ada di Bethlehem, Naomi tidak mungkin berkata seperti ini. Padahal kalau kita baca ayatnya yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Memang kalau kita menyatakan dengan positif, perkataan Naomi itu adalah suatu hal yang positif. Tuhan yang sudah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tapi saudaraku, membuat panen demi panen, keberhasilan demi keberhasilan, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Tapi kan tergantung bagaimana Naomi, maukah dia pulang atau tidak. Maukah dia kembali kepada Bethlehem atau tidak. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak rela, kalau kita tidak ikhlas dengan permasalahan yang kita sedang hadapi, dengan kondisi yang sedang kita jalani, kita akan hidup dalam kepahitan. Kepahitan itu akan terus menguasai kita. Kita akan dengan mudah juga menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Bagaimana kita mengikhlaskan, memberikan sesuatu dengan rela, menjalaninya dengan rela, menerima segala permasalahan dalam hidup saudaraku dan menjalani dengan rela, dengan ikhlas. Antasari berkata bahwa kalau dia tidak ikhlas, maka 6 bulan pertama dia sudah kena stroke. Nah, berapa banyak saudaraku akibat dari hati, kondisi kita secara saudaraku jiwa ini tidak rela menjalani semuanya ini. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah melayani Engkau, aku sudah memberi, aku sudah hidup dalam Engkau, dan aku. Tapi kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Dan 11 bulan sudah jalani, sampai bulan terakhir di tahun 2016 ini, kondisiku tetap sama. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu jauh daripada. Dulu aku penuh Tuhan, sekarang aku kosong. Ayub saudaraku,
ayat 1, pasal 1 kita buka. Kalau Ayub, saudara kasih Tuhan, dia berbeda dengan Naomi. Kalau Naomi, saudaraku, berkata dia memutuskan, curhat, saudaraku, dia curahkan hatinya dengan berkata kepada perempuan-perempuan di Bethlehem itu. Dia, saudaraku, sampaikan semua isi hatinya. Dia tidak tutup-tutupi. Tapi Ayub berbeda. Dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Luar biasa. Ayub berkata, saudaraku, dia awali dengan mengoyak tubuhnya, mencukur rambut di kepalanya, saudaraku, dan dia sujud dan menyembah. Dan yang keluar, saudaraku, adalah menyatakan bahwa segala sesuatunya dia sepertinya dia ikhlas. Sepertinya, saudaraku, dia rela. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayat 22 berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak, saudaraku, berbuat dosa dengan mulutnya. Sampai di situ. Sampai di situ, saudaraku. Dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Kalau Naomi, dia langsung, saudaraku, berkata, yang Maha Kuasa telah menjatuhkan tangannya atas aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong aku pulang. Tuhan memulangkan aku. Saudara kasih Tuhan. Ayub tidak. Mulutnya, saudaraku, begitu luar biasa. Tapi kita tahu bahwa hati seseorang, saudaraku, akan terlihat ketika permasalahan itu ada. Ini awal, ketika dia mendengar bahwa anak-anaknya, saudaraku, 10 anak-anaknya semuanya meninggal. Harta bendanya, saudaraku, semua kambing dombanya habis. Dia baru, saudaraku, dia berkata, terpujilah Tuhan. Tapi ketika keempat rekannya, saudaraku, datang, diawali dengan pasalnya yang ketiga. Pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Mulai, saudaraku, kelihatan bahwa inilah sesungguhnya Ayub, inilah hati dia, inilah kondisi jiwa dia, saudaraku, sesungguhnya. Dia boleh berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, saudaraku, tertulis bahwa dia tidak, saudaraku, berbuat dosa dengan mulutnya. Tapi ketika dia pasal 3 ayat 1, dia sudah mulai mengutuki hari kelahirannya. Ayat yang sebelumnya dia berkata, kalau memang seperti ini aku sekarang, lebih baik sejak aku di kandungan Tuhan menghilangkan aku. Sejak aku di kandungan ibuku, jangan sampai akulah dilahirkan. Kalau aku harus menderita seperti ini, kalau aku harus kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, kalau aku harus mengalami seperti ini, sekian puluh tahun aku berusaha, aku mengumpulkan, tapi dalam sekejap, dalam 1 hari semuanya hilang. Dia tidak bisa menerima kehidupannya setelah itu. Dia tidak bisa menerima. Dan dia berkata lagi dalam pasalnya yang ke 17. Ayub pasal 17. Ayatnya yang pertama.
Ayub pasal 17 ayatnya yang pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ayat 11. Pasal 17 ayat 11. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-cita. Dan saudaraku, bukan hanya dia mengutuki hari kelahirannya, tapi pun dia berkata bahwa tidak ada masa depan lagi bagiku. Hilang saudaraku pengharapan. Kenapa seorang hilang pengharapannya? Kenapa seorang berkata bahwa gagal rencana dia, cita-cita dia, tidak ada lagi masa depanku, di hadapanku hanya tinggal kuburan? Karena saudaraku, dia tidak punya pengharapan lagi. Kenapa dia tidak punya pengharapan lagi? Karena dia tidak ikhlas, dia tidak rela menjalani semuanya ini. Sama seperti Naomi, Tuhan memulangkan aku. Padahal tadi ayat yang ke-6 berkata, Tuhan mempedulikan umatnya dan Tuhan memberi mereka makan. Seharusnya Naomi bisa mengerti bahwa dia bisa memulai segala sesuatunya lagi. Dia bisa memulai segala sesuatunya. Kenapa? Karena Tuhan sudah peduli kepada umatnya. Tuhan sudah memperhatikan mereka, dan Tuhan sudah memberikan makanan kepada mereka. Tuhan memberikan panen yang melimpah kepada mereka. Harusnya Naomi bersyukur bahwa dia mulai mendapatkan berita bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu memberikan makanan kepada mereka. Ayub, mulutnya begitu luar biasa, tapi hatinya dia tidak bisa menerima. Tidak ada lagi masa depan. Tidak ada lagi masa depanku. Semua dikatakan sudah selesai. Umurku telah habis, semangatku telah patah, dan bagiku tersedia tinggal kuburan. Tidak ada sesuatu lagi yang dapat kuharapkan. Rencana-rencanaku, cita-citaku sudah kandas. Naomi mengalami pemulihan dalam pasal 2 dan seterusnya. Ayub tidak sekali. Pasal 2 kita baca. Pasal 2 dari kitab Ayub. Kita baca ayatnya yang pertama. Ayub pasal 2 ayatnya yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping belit untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Kalau Naomi, saudaraku, setelah dia pulang ke Betlehem, maka dia mengalami pemulihan. Ayub tidak. Selain kehilangan 7 putra dan 3 putrinya, dia kehilangan kambing dombanya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan semuanya. Dan dia mengalami dirinya
mengalami permasalahan penyakit kulit. Kita belajar bahwa selama kita tidak rela, selama saudaraku kita menyalahkan Tuhan, selama kita berkata bahwa Tuhanlah yang membuat aku seperti ini, selama saudaraku kita tidak bisa menyerahkan segala sesuatunya, kita mengikhlaskan saudaraku segala sesuatunya, kita akan terus mengalami permasalahan dan permasalahan. Kita tidak akan mengalami suatu pemulihan. Naomi mengalami pemulihan karena dia kembali ke Bethlehem. Dia meninggalkan Moab. Ayub kehilangan segala sesuatunya, dan dia mengalami permasalahan dengan tubuh, dengan kesehatan. 6 bulan aku di penjara, kalau aku tidak ikhlas menjalaninya, maka aku kena stroke. Saudara kasih Tuhan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita pun selalu akan mengalami seperti itu. Kenapa saudaraku permasalahan itu begitu panjang, persoalan itu begitu panjang saudaraku, seakan-akan tidak habis-habisnya dan tidak henti-hentinya? Karena kita tidak ikhlas. Kita tidak rela saudaraku, kalau kita yang sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan, kita harus menderita. Belum lagi ayatnya yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara kasih Tuhan, belum lagi tekanan dari istri, belum lagi tekanan dari suami, belum lagi tekanan dari anak-anak, belum lagi tekanan saudaraku dari orang tua, belum lagi tekanan saudaraku dari kolektor dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, istri Ayub pun tidak bisa menerima. Dia meninggalkan Tuhan. Kutukilah Allah dan matilah engkau. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Tidak tertutup kemungkinan kita bisa seperti Naomi, kita bisa seperti Ayub, dan yang lebih lagi kita bisa seperti istri Ayub. Kita tidak bisa menjalani itu karena kita tidak rela, kita tidak ikhlas, kita tidak bisa menyerahkan semuanya dengan hati yang tulus. Dengan jujur kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang menjadi. Memang saudaraku tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Tapi hari ini kita belajar sesuatu saudaraku, bahwa kita harus merelakan semuanya. Kita harus merelakan semuanya, dan kita harus saudaraku menjalani semuanya dengan rela. Menyerahkan semua permasalahan ini ke dalam tangan Tuhan. Berarti saudaraku, ada perkataan yang negatif, berarti kita sudah tidak rela. Kita sudah tidak ikhlas menjalani hidup ini, saudara. Kita tidak bisa menerima permasalahan hidup yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak rela, maka masalah demi masalah akan datang. Seakan-akan saudaraku tidak ada habis-habis, tidak ada saudaraku henti-henti. Permasalahan demi permasalahan, seperti Ayub. Naomi selesai ketika dia kembali ke Bethlehem. Ayub tidak selesai. Jadi kita belajar di sini. Kenapa kok permasalahan itu seakan-akan begitu panjang? Tidak sehenti-hentinya, tidak berakhir. 11
bulan Tuhan sudah aku lewati. Dan ini bulan yang ke-12 di tahun 2016. Tapi kondisiku tetap sama. Keadaanku tidak berubah. Berdoa sudah, berpuasa sudah, melayani sudah, berbuat begini sudah, melakukan segala sesuatunya sudah. Tapi kenapa Tuhan? Hati kita tidak ikhlas. Hati kita tidak rela. Mungkin hari ini saudaraku di tengah-tengah hadirat Allah, di tengah-tengah saudaraku perhimpunan jemaat Tuhan yang ada, saudara berkata, aku rela, aku bisa terima, toh aku ada di rumah Tuhan. Sebenarnya gak sih Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kita pernah terbersihkan dalam hati kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari, dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara kasih Tuhan, hal lebih lanjut adalah kita, saudaraku, menjalaninya yang berakibat kepada kesehatan, kepada kehidupan. Manusia batiniah kita, saudaraku, tidak dibaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita tidak rela, kita tidak ikhlas, kita tidak bisa menerima dan menjalani semua itu. Maka manusia, saudaraku, lahiriah ini semakin merosot kesehatan. Dan kita lupakan manusia batiniah kita. Sukar, saya akui sukar ketika seseorang sedang mengalami masalah dalam hidup, saudaraku, dan tidak berhenti-hentinya kita bisa memperbaharui manusia batiniah kita. Sukar. Tapi mari saudara itu, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jangan biarkan manusia batiniahmu kering, tidak mengalami pembaharuan. Manusia lahiriahmu pun akan rontok. Kalau kita kaitkan saudaraku dengan Ayub dan Naomi, kalau kita kaitkan saudaraku dengan kehidupan kita, usia berjalan terus. Lanjut usia, usia senja. Mari kita harus mengikhlaskan bahwa hari demi hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun 2017, 2018, dan seterusnya. Ingat, manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Namun, jangan biarkan manusia batiniah pun semakin merosot. Haleluya. Haleluya. Semalam saudaraku, saya ditemani dengan Pak Kuncoro, Pak Hardi, Pak Yosi, Pak Peter, melayan saudaraku ibunda daripada Bapak Stefanus Daryono, yang kemarin katanya kurang lebih 2:30 telah berpulang ke rumah Bapak di surga.
manusia lahiriah semakin merosot. Tapi ibu ini seperti yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Dia ada suatu di tengah-tengah keluarga anaknya yang tidak seiman, tapi dia boleh menyatakan imannya sampai Tuhan memanggilnya pulang. Dan Pak Stefanus berkata bahwa hari Kamis dia minta dijemput karena hari Minggu dia mau beribadah di tempat ini. Hari Kamis minta dijemput karena hari Minggu dia mau beribadah di tempat ini. Ada anak-anaknya saudaraku yang seiman, tapi dia diminta dari pondok gede saudaraku dijemput ke sini, ke BSD, ke rumah anaknya Pak Stefanus, untuk hari Minggu beribadah. Dia mengalami masalah dengan ginjal saudaraku, harus cuci darah. Manusia lahiriah semakin merosot, tapi manusia batiniah dia terus baharui dari sehari ke sehari. Dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini proses yang bisa terjadi karena kita yang semakin memburuk, membiarkan buruk, saudara, dan memburukkan kesehatan kita dengan permasalahan yang kita hadapi dan kita tidak bisa menerimanya, kita tidak rela, kita tidak ikhlas, saudaraku, maka semakin kita manusia lahir kita semakin merosot. Dan manusia batiniah kita saudaraku tidak bisa kita perbaharui dari sehari ke sehari karena hati tidak bisa menerima. Yang kedua, manusia lahiriah saudaraku boleh merosot, tapi manusia batiniah kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Saudara, jalani hidup ini dengan ikhlas. Keikhlasan kita perlukan dalam hidup ini. Kita lanjut. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan orang yang tidak teguh hatinya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Minggu lalu kalau kita belajar ayat ini tentang bagaimana sukar memahami firman Tuhan, tidak mengerti, membuat kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi hari ini saudara kita melihat di sini bahwa surat ini menyatakan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, seorang rasul saudaraku yang dipakai Tuhan. Dan kita baca di sini bahwa dia menyatakan bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah surat-surat yang sukar dipahami. Surat-surat saudaraku yang berisi firman Allah yang luar biasa, namun banyak orang yang tidak memahami. Dan dia saudaraku mengapresiasi seorang rasul setelah dia, Paulus. Kita buka Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia,
Aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Semuanya Tuhan, berdasarkan konteks yang kita sedang pelajari, yaitu tentang keikhlasan, Petrus ditegur, ditentang, dicela oleh Paulus di depan saudara-saudara. Tapi dalam suratnya dia menuliskan tentang Paulus, tentang bagaimana firman yang disampaikan melalui surat-suratnya, tentang pengajaran-pengajaran yang sukar dipahami oleh banyak orang dalam surat-suratnya Rasul Paulus. Padahal saudaraku, dia tidak bisa mengapresiasi atau menonjolkan atau memuji saudaraku Paulus. Tes. Dia bisa saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah ditegur di depan saudara-saudara yang lain. Terang-terangan Paulus berkata, aku menentang engkau. Engkau munafik. Sehingga saudara-saudaramu pun yang lain munafik karena apa yang telah engkau lakukan. Saudara kasih kita. Bukankah ini yang terjadi dalam pelayanan? Bukankah suatu seringkali kita tidak ikhlas ketika ada orang yang menegur kita? Kita tidak rela kalau ada orang yang mencela kita. Kita tidak bisa menerima kalau ada orang yang menyalahkan kita. Kita tidak rela apalagi di depan orang. Kalau saudaraku mencela terang-terangan di hadapan orang-orang yang ada, saudara-saudara yang ada, tentang kemunafikan Petrus. Tapi Petrus dengan gagah berkata, Paulus seorang hamba Tuhan. Dia ikhlas, dia rela. Mari kita belajar. Selama kita tidak rela, selama kita tidak ikhlas, selama itu juga kita akan terpuruk dalam pelayanan. Selama itu juga kita akan terhambat dalam pelayanan. Selama itu juga kita tidak akan mengalami pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dan secara global seluruh gereja lokal, tidak ada perkara-perkara yang heran terjadi. Ketika orang-orang yang melayani tidak bisa menerima kalau ada koreksi, kalau ada hal-hal yang tidak baik ingin dibenarkan. Dan ini akan terus dan terus. Saudara tidak akan bisa menerima. Karena saudara tidak akan mengasihkan satu karya Tuhan yang luar biasa. Nah, hati saudara tidak ikhlas, tidak rela. Harusnya saudaraku pelayanan itu begitu luar biasa. Harusnya saudaraku pelayanan di tempat ini begitu luar biasa. Istilah kerennya saudara, amazing, luar biasa, dahsyat. Kenapa kedahsyatan itu terjadi? Kenapa keluar biasa itu tidak terjadi saudaraku? Karena pelayan saudaraku yang tidak bisa menerima ada koreksi, ada perbaikan, ada saudaraku yang dinyatakan, apalagi di depan orang, malu aku. Petrus tidak. Benar apa yang dikatakan Paulus, bahwa aku munafik. Mari saudara, kalau kita ingin melihat pelayanan di sini sampai Tuhan begitu luar biasa terjadi, mari kita perbaiki diri kita. Jangan kita hanya melihat orang saudaraku, menunjuk orang, jangan
belajar bagaimana orang bisa memecah belah karena urusan perut. Hari ini kita belajar kenapa perpecahan bisa terjadi dalam gereja, karena urusan hati. Kita tidak bisa menerima kalau ada orang yang mencela kita, kalau ada orang yang sedang mengkritik kita, kalau ada orang yang ingin memperbaiki kita, tidak bisa menerima. Aku lebih lama, aku lebih tua, aku lebih. Kita tidak mau melihat kekurangan kita. Kita bangga selalu dengan kekurangan kita, kita berkata aku lebih. Kita berusaha menutupi kekurangan kita selalu dengan berkata aku lebih lagi dari engkau. Aku lebih lama, aku lebih tua, aku lebih. Karena selalu kita penuh kekurangan. Petrus selalu bisa begitu luar biasa. Padahal kita tahu siapa Petrus itu. Dia pernah mengambil pedang, saudara. Dia pernah meletakkan pedang itu ke telinga Malkus. Dia pernah berkata, dia pernah menyangkal Tuhan, tapi dia pernah berkata, aku mau mati untuk engkau. Tapi dia tidak bisa menerima ketika Yesus berkata dia harus mati di atas kayu salib. Petrus harus mati di atas kayu salib. Menderita, dia ada Tuhan yang sebut dia akan digiring orang, dia akan ditarik orang. Sehingga dia berkata dalam Yohanes 21, bagaimana dengan murid yang kau kasihi ini? Kalau aku harus menderita seperti itu, bagaimana dengan dia? Tapi setelah Tuhan kita lihat, setelah Tuhan dia dewasa, dia boleh berkata, surat Paulus itu adalah surat yang baik. Sekali lagi, kalau kita masing-masing tidak bisa melihat kekurangan kita dan kita menutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita buat, bukan kita ada, tapi kita buat untuk menutupi kekurangan kita. Selama itu juga pelayanan kita tidak akan menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara ingin melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan, mari kita perbaiki. Mengikhlaskan. Diperlukan. Kalau kita berkata aku dan aku selalu, padahal kita tahu kita kurang, tapi kita tidak mau memperbaiki, maka selama itu juga selalu tidak ada perbaikan, tidak ada suatu jenjang yang naik, tidak ada level selalu yang kita raih. Kita masih tetap aja di situ lagi. Tahun berjalan terus, minggu selalu hari ke minggu ke bulan ke tahun, terus berjalan. Dan kita sia-sia. Tidak ada suatu sama itu yang dihasil. Wahyu, kita buka. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata kukasihi di sini bukan dipakai kata agape. Tuhan saudaraku merendahkan dirinya dengan kasih satu level di bawah agape. Di sini tulis dengan kata filio, kasih persaudaraan. Karena saudaraku kita tidak bisa memiliki kasih agape dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi kerohanian
seperti ini. Dia berkata, barang siapa yang kukasih dengan kasih persaudaraan, aku datang kepadamu sebagai saudara yang ingin menegur, yang ingin mengoreksi, yang ingin memperbaiki. Oleh karena itu aku tegur engkau. Namun kalau engkau tidak mau ketegur, aku akan menghajar engkau. Hati-hati. Kalau kita tidak mau ditegur dan kita tidak mau memperbaiki diri, Tuhan akan menghajar kita. Oleh itu relakanlah hatimu kalau engkau ditegur. Relakanlah hatimu kalau engkau dikoreksi. Bertobatlah kata Tuhan. Latar belakang serbu dari ayat ini adalah orang-orang yang berkata aku lebih, aku kaya, aku memperkaya diri, aku tidak kekurangan apa, aku lebih. Ingat saudaraku, ini bicara tentang rohani. Tuhan bilang apa? Engkau telanjang, engkau malu-malukan, engkau hina. Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Di hadapan engkau tidak punya apa-apa. Oleh karena itu dia berkata, belilah daripadaku emas, lambang daripada iman. Belilah daripadaku pakaian putih, lambang daripada kehidupan. Belilah daripadaku minyak, lambang daripada Roh Kudus. Relakan hatimu kepada Tuhan. Mari saudara, relakan hati kita. Relakan hati kita saudara, kalau hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Mungkin sekian lama kita mengalami masalah saudara, dan kita belum terlepas dari masalah ini. Karena mungkin kita seperti Ayub. Naomi saudara, dengan segala kekurangannya dia masih bisa kembali ke Betlehem. Dia kembali saudara ke Betlehem. Ayub tidak. Kehilangan segala sesuatu, dia harus menderita lagi secara tubuh. Manusia lahir dia semakin merosot. Dia mengutuki hari kelahirannya, dia berkata tidak lagi pengharapan dalam hidup ini. Semuanya hancur, di hadapanku tinggal kuburan, tidak lagi pengharapan. Manusia batinnya selalu tidak bisa dibaharui. Atau mungkin kau sedang mengalami masalah dalam hatimu ketika engkau dikoreksi dalam pelayanan. Kita tidak bisa berkata saudaraku, oh tidak. Kita bisa saudaraku berkata aku rapuh. Kelihatannya tegar, menerima. Oh terima kasih bro, saya sudah dikoreksi. Ya ini, siapa sih lu belum lahir gua udah melayani di sini. Sudah kasih. Hati-hati. Hati-hati. Bagaimana imanmu? Seperti Ayub kan? Seperti Naomi kan? Bagaimana pengharapanmu? Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana Roh Kudus dalam engkau? Masihkah Roh Kudus itu ada dalam engkau? Masihkah engkau memelihara Roh Kudus itu dalam engkau? Masihkah Roh Kudus itu diam dalam engkau dan kau diam dalam dia? Masihkah Roh Kudus itu berbicara dalam engkau atau tidak? Tuhan ingin tegur kita, saudara, dengan tujuan untuk memperbaiki kita. Jangan sampai Tuhan ajar kita. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara? Apa sih goal Tuhan? Kita baca ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia akan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan dia bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertingkah hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Setelah itu, apa sih tujuan Tuhan? Mari
Yang pertama, dia ingin masuk dalam hidup kita. Haleluya. Dia tidak ingin membiarkan saudara sendirian lagi. Mari singkirkan di dalam hati kita dari tata kerajaan kita. Kita turunkan saudara gengsi kita. Kita turunkan saudara ketidakikhlasan kita. Dan mari kita raih segala sesuatunya bersama dengan Dia. Karena Dia ingin makan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dia ingin saudara hidup dengan kita. Dan Dia ingin menempatkan kita di atas tata kerajaan. Kalau kita bicara soal Dia ingin makan dengan kita, ingat, bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, bukan hanya tahun 2016 kita tinggalkan dengan dalam satu bulan lagi, bukan hanya tahun 2017 yang kita jalani, tapi terus Dia ingin makan bersama dengan kita sampai kepada perjamuan kawin. Haleluya. Sampai saudaraku 1000 tahun damai, kita duduk bersama dengan Dia di atas tata kemuliaannya. Haleluya. Mari, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita bangga dengan aku rokok. Galau. Saudara akan lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun dalam kegalauan. Dan tidak akan berhenti. Tapi mari, aku ikhlas. Aku ikhlas. Aku rela. Aku rela dengan segala sesuatu. Karena aku tahu rancanganmu bukan kecelakaan. Rancanganmu hari depan yang penuh harapan. Rancanganmu yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan